Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10. Minggu yang lalu kita sudah belajar sejarah Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, dan Kesultanan Mataram. Nah, pada video kali ini kita akan belajar Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di antara pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dengan dukungan pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon kemudian menjadi sebuah kota besar dan menjadi salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa, baik dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kepulauan Nusantara maupun dengan bagian dunia lainnya. Selain itu, Cirebon tumbuh menjadi cikal bakal pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Cirebon yang semula termasuk daerah kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran bahkan menjadi salah satu pelabuhan kerajaan tersebut. Tetapi ketika kehadiran Tome Pires sekitar tahun 1513 diberitakan Cirebon sudah termasuk ke daerah Jawa di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Penguasa di Cirebon adalah Lebe Usa sebagai bawahan Pate Rodim. Cirebon terutama mengekspor beras dan banyak bahan makanan lainnya. Kota ini penduduknya sudah ada 1.000 orang. Yang menarik perhatian Tome Pires mengatakan bahwa Islam sudah hadir di kota Cirebon ini 40 tahun sebelum kehadiran Tome Pires sendiri. Perkiraan kehadiran Islam di kota Cirebon dapat dibandingkan dengan sumber lokal, yakni Carita Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Cirebon tahun 1720 Masehi. Dalam naskah ini dikatakan bahwa kehadirannya Syarif Hidayatullah di Cirebon tahun 1470 Masehi adalah mengajarkan agama Islam di Gunung Sembung bersama-sama uwaknya, yakni Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabumi atau yang dikenal sebagai Cakrabuana, yang sudah lebih dahulu berada di Cirebon. Lalu kemudian Syarif Hidayatullah menikah dengan Pakungwati, yakni putri uwaknya Pangeran Cakrabuana, dan pada tahun 1479 Masehi ia menggantikan mertuanya sebagai penguasa Cirebon, lalu mendirikan keraton yang diberi nama Pakungwati di sebelah timur Keraton Sultan Kasepuhan kini. Syarif Hidayatullah terkenal juga dengan gelar Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati, seorang dari Wali Songo, dan juga ia mendapat julukan Pandita Ratu sejak berfungsi sebagai wali penyebar Islam di Tatar Sunda dan sebagai kepala pemerintahan. Sejak itu Cirebon menghentikan upeti ke pusat kerajaan Sunda Pajajaran, yakni di Pakuan. Berikut akan kita bahas perkembangan politik pemerintahan Kesultanan Cirebon. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Sebelumnya, Cirebon merupakan daerah kekuasaan Pangeran Cakrabuana sebagai keturunan dari Kerajaan Pajajaran Hindu. Pada tahun 1479 Masehi,
kedudukan Pangeran Cakrabuana digantikan keponakannya dari Nyai Rara Santang hasil perkawinan dengan Syarif Abdullah dari Mesir. Keponakannya yaitu Syarif Hidayatullah. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulai oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sejak itu pula Cirebon menghentikan upeti ke pusat kerajaan Sunda Pajajaran di Pakuan dan kemudian melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, serta penyebar agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali atau Galuh sekitar tahun 1528 Masehi sampai 1530 Masehi, dan ke Sunda Kelapa serta Banten sekitar 1525 Masehi sampai 1526 Masehi bersama putranya yakni Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1526 Masehi, Cirebon dengan dukungan tentara Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Fathahillah ia adalah panglima perang yang dikirimkan Sultan Trenggono dari Demak untuk menyerang Portugis di Sunda Kelapa, berhasil membebaskan seluruh pantai utara Jawa Barat termasuk Banten dari kekuasaan kerajaan Hindu Pajajaran. Sebagai penguasa di Banten, kemudian diangkatlah putra Sunan Gunung Jati yang bernama Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1527, Fathahillah atas dukungan Sunan Gunung Jati berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, yang kemudian mengganti namanya Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Kemenangan Fathahillah tersebut mengantarkannya menjadi bupati di Jayakarta. Perlu kamu ketahui bahwa setelah Fathahillah meninggal, nantinya Sunda Kelapa diserahkan kepada keturunannya yaitu Ratu Bagus Angke. Munculnya Banten dan Jayakarta sebagai wilayah kekuasaan Islam di bawah Cirebon menyebabkan kedudukan Cirebon sebagai kerajaan Islam semakin kuat. Kesibukan Syarif Hidayatullah sebagai seorang ulama besar pada masa itu mendorong ia untuk menyerahkan kekuasaan kepada menantunya yakni Fathahillah. Namun pada tahun 1568 Syarif Hidayatullah meninggal dan kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Makamnya masih ramai diziarahi setiap hari di Cirebon. Setelah meninggalnya Sunan Gunung Jati pada tahun 1568, kekosongan pemegang kekuasaan itu kemudian diisi dengan mengukuhkan pejabat keraton yang selama Sunan Gunung Jati melaksanakan tugas dakwah di Jawa Barat. Pemerintah dijabat oleh Fathahillah. Fathahillah kemudian naik tahta pada tahun 1568 Masehi. Fathahillah menduduki tahta kerajaan Cirebon hanya berlangsung 2 tahun karena ia meninggal dunia pada tahun 1570. 2 tahun setelah Sunan Gunung Jati wafat dan dimakamkan berdampingan dengan makam Sunan Gunung Jati di Gunung Jinem, Astana Gunung Sembung, Cirebon. Raja ketiga Kesultanan Cirebon adalah Panembahan Ratu I. Sepeninggal Fathahillah, oleh karena tidak ada calon lain yang layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada cucu Sunan Gunung Jati, yaitu Pangeran Emas Putra, tertua Pangeran Dipati Cirebon atau cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun. Pada masa pemerintahannya,
hubungan dengan Mataram semakin harmonis melalui pernikahan di antara dua keluarga kerajaan tersebut. Sultan keempat Kesultanan Cirebon adalah Panembahan Ratu II. Setelah Panembahan Ratu I meninggal dunia pada tahun 1649 Masehi, pemerintahan Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Pangeran Rasmi, yang kemudian dikenal dengan sebutan Pangeran Girilaya atau Panembahan Ratu II. Ia pernah dipanggil ke Mataram dan selama 12 tahun tidak pernah kembali ke Cirebon hingga akhir hayatnya. Lalu ia dimakamkan di Bukit Girilaya sebelah Imogiri, Yogyakarta. Sepeninggal Panembahan Ratu II, kerajaan Cirebon lalu mengalami perpecahan. Dengan kematian Panembahan Girilaya, maka terjadi kekosongan penguasaan di Cirebon. Sultan Ageng Tirtayasa segera menobatkan Pangeran Wangsakerta sebagai pengganti Panembahan Girilaya atas tanggung jawab pihak Banten. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian mengirimkan pasukan dan kapal perang untuk membantu Trunojoyo yang saat itu sedang memerangi Amangkurat I dari Mataram. Dengan bantuan Trunojoyo, maka kedua putra Panembahan Girilaya yang ditahan akhirnya dapat dibebaskan dan dibawa kembali ke Cirebon untuk kemudian juga dinobatkan sebagai penguasa Kesultanan Cirebon. Perpecahan pertama terjadi pada tahun 1677 Masehi. Pembagian pertama terhadap Kesultanan Cirebon dengan demikian terjadi pada masa penobatan 3 orang putra Panembahan Girilaya, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon pada tahun 1677 Masehi. Peristiwa ini merupakan babak baru bagi Keraton Cirebon, di mana kesultanan terpecah menjadi 3 dan masing-masing berkuasa dan menurunkan para sultan berikutnya. Dengan demikian, para penguasa Kesultanan Cirebon berikutnya adalah 1. Sultan Keraton Kasepuhan di bawah Pangeran Mertawijaya dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Syamsuddin. 2. Sultan Kanoman Pangeran Kartawijaya dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin. 3. Pangeran Wangsakerta sebagai Panembahan Cirebon dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin atau Panembahan Tohpati. Suksesi para sultan selanjutnya pada umumnya berjalan lancar sampai pada masa pemerintahan Sultan Anom IV yang memerintah pada tahun 1798 sampai 1803 Masehi, di mana terjadi perpecahan karena salah seorang putranya, yaitu Pangeran Raja Kanoman, ingin memisahkan diri membangun kesultanan sendiri dengan nama Kesultanan Kacirebonan. Kehendak Pangeran Raja Kanoman didukung oleh pemerintah kolonial Belanda dengan keluarnya Besluit. Dalam bahasa Belanda artinya surat keputusan. Gubernur Jenderal Belanda yang mengangkat Pangeran Raja Kanoman menjadi Sultan Cirebon Kacirebonan tahun 1807 dengan pembatasan bahwa putra dan para penggantinya tidak berhak atas gelar sultan, cukup dengan gelar pangeran. Sejak itu, di Kesultanan Cirebon bertambah 1 penguasa lagi, yaitu Kesultanan Kacirebonan, pecahan dari Kesultanan Kanoman. Sementara tahta Sultan Kanoman V jatuh pada putra Sultan Anom IV yang lain bernama Sultan Anom Abu Soleh Imamuddin.
Sesudah kejadian perpecahan dalam Kesultanan Cirebon tersebut, pemerintah kolonial Belanda pun semakin dalam ikut campur dalam mengatur Cirebon, sehingga semakin surutlah peranan dari keraton-keraton Kesultanan Cirebon di wilayah-wilayah kekuasaannya. Puncaknya terjadi pada tahun 1906 sampai 1926 Masehi, di mana kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon secara resmi dihapuskan dengan disahkannya Jemen Cirebon, yang artinya kota Cirebon. Lalu kita akan bahas kehidupan ekonomi Kesultanan Cirebon. Cirebon pada mulanya berasal dari kata caruban yang artinya campuran. Mengingat pada awalnya sebagian besar mata pencaharian masyarakat Cirebon adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai serta pembuatan terasi, betis, dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi dari udang rebon inilah berkembanglah sebutan cai rebon, yang dalam bahasa Sunda artinya air, dan rebon, yang kemudian menjadi Cirebon. Cirebon menjadi kota dagang dan pelabuhan yang sangat penting. Pelabuhan dikelola oleh seorang syah bandar. Letak Cirebon yang strategis di sebuah teluk dan berada di tengah-tengah jalur pelayaran dan perdagangan sepanjang pantai utara Jawa, menyebabkan Cirebon menjadi tempat pemberhentian kapal-kapal dari timur yang akan berlayar ke Sunda Kelapa ataupun Malaka. Hasil-hasil bumi dari pedalaman kemudian diangkut ke pelabuhan untuk diperdagangkan. Karena kondisi tersebut, maka Cirebon dapat dikatakan menjadi kota dan kerajaan maritim. Selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya Kesultanan Cirebon. Keberadaan Kesultanan Pajang dan Mataram sangat membawa pengaruh terhadap Kesultanan Cirebon. Sistem feodal yang biasa berkembang di daerah pedalaman Kesultanan Pajang dan Mataram mulai berpengaruh terhadap Kesultanan Cirebon. Sistem budaya yang dikembangkan di Cirebon tidak jauh berbeda dengan yang ada di Mataram. Jika di Mataram terdapat upacara grebeg, maka di Cirebon dikenal adanya upacara pajang jimat. Bidang seni bangunan dan seni ukir juga dikembangkan di Cirebon, misalnya bangunan kompleks keraton, pintu-pintu gerbang, dan taman air. Kesultanan Cirebon merupakan pusat syiar keagamaan dengan penyebarannya berlangsung sebelum 1681 Masehi. Tasawuf dan torekat-torekat keagamaan Islam seperti Kubrawiyah, Qadariyah, Syatariyah, dan kemudian Tijaniyah berkembang di Cirebon. Cirebon sebagai pusat keagamaan banyak menghasilkan naskah-naskah kuno seperti Babat Cirebon, Carita Purwaka Caruban Nagari, Papekem Cirebon, dan lainnya. Demikianlah pembahasan terkait Kesultanan Cirebon. Selanjutnya kita akan membahas Kesultanan Banten. Kerajaan Banten adalah kerajaan Islam terbesar di wilayah Banten. Sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Banten. Wilayah kekuasaannya meliputi bagian barat Pulau Jawa dan Lampung. Berbagai peninggalan dari kerajaan Banten tersebar di beberapa kota seperti Tangerang, Serang, Cilegon, dan Pandeglang.
Yang pertama yaitu berdasarkan sumber-sumber lokal, antara lain Babat atau Sejarah Banten, Hikayat Hasanuddin, Carita Purwaka Caruban Nagari dan Babat Cirebon, serta sumber asing antara lain dari Portugis dan Cina. Dapat kita ketahui bahwa daerah Banten sebelum Kesultanan, yaitu sebelum tahun 1525 Masehi sampai 1526 Masehi, masih berada di bawah Kerajaan Sunda Pajajaran. Daerah Banten waktu itu merupakan kadipaten Kerajaan Sunda Pajajaran yang berpusat di Bogor, yakni antara Sungai Cisadane, Ciliwung, dan Cipakancilan. Pakuan sebagian pusat pemerintah Kerajaan Sunda Pajajaran mempunyai karakter sebagai negara kota yang salah satu kegiatan utamanya adalah perdagangan regional dan internasional. Pusat Kadipaten Banten di Banten Girang, sebelah barat Kota Serang, yang konon diperintah oleh Pucuk Umun. Kesultanan Banten berawal sekitar tahun 1526 Masehi, ketika Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan di Kerajaan Pajajaran Sunda, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, juga berperan dalam penaklukan tersebut. Kedatangan pasukan kerajaan di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut, yaitu kawasan pesisir barat Pulau Jawa, selain untuk memperluas wilayah Kesultanan Demak, juga sekaligus penyebaran dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda dan Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kekalahan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513 Masehi. Atas perintah Sultan Trenggono, Fathahilah melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan Sunda Kelapa sekitar tahun 1527 Masehi, yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Seiring dengan kemunduran Demak, terutama setelah meninggalnya Sultan Trenggono, maka Banten melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Sebagai penguasa di Banten, kemudian diangkatlah putra Syarif Hidayatullah atau putra Sunan Gunung Jati yang bernama Maulana Hasanuddin. Pendiri Kesultanan Banten ialah Maulana Hasanuddin yang memulai pemerintahan di Banten setelah diberi mandat atau wewenang oleh ayahnya untuk membentuk pemerintahan di kota pelabuhan Pajajaran tersebut. Jadi, Sunan Gunung Jati dianggap sebagai peletak dasar berdirinya satu kekuatan politik Islam di Banten. Sedangkan Maulana Hasanuddin adalah yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan di kerajaan tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas perkembangan politik pemerintahan Kesultanan Banten. Kehidupan politik pemerintahan Banten ditandai dengan adanya konsolidasi pemerintahan, terutama pada masa awal berdirinya kerajaan ini. Pada masa selanjutnya ditandai adanya perluasan wilayah serta perebutan kekuasaan di Selat Sunda dan Laut Jawa dengan Mataram, bangsa Portugis dan Belanda. Raja pertama Kesultanan Banten yaitu Maulana Hasanuddin. Kerajaan Islam di Banten yang semula kedudukannya di Banten Girang dipindahkan ke kota Surosowan di Banten Lama dekat pantai. Dilihat dari sudut ekonomi dan politik, pemindahan ini dimaksudkan untuk memudahkan hubungan antara pesisir utara Jawa dengan pesisir Sumatera.
melalui Selat Sunda dan Samudra Indonesia. Situasi ini berkaitan dengan kondisi politik di Asia Tenggara masa itu. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, para pedagang yang senggan berhubungan dengan Portugis mengalihkan jalur pelayarannya melalui Selat Sunda. Sejak pemerintahan Maulana Hasanuddin, daerah Lampung sudah masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Banten. Demikian pula Jayakarta, semula bernama Kelapa dan sejak tahun 1527 Masehi berada di tangan Fathahillah, masuk bagian Kesultanan Banten. Lebih-lebih setelah Jayakarta di bawah pemerintahan Tubagus Angke, hubungannya dipererat dengan pernikahan antara Putri Hasanuddin, Ratu Pembayun, dengan Tubagus Angke. Raja kedua Kesultanan Banten yaitu Maulana Yusuf. Pangeran Yusuf adalah salah satu putra Hasanuddin, kemudian menggantikan Hasanuddin sebagai raja, melanjutkan usaha-usaha perluasan daerah yang sudah ditaklukkan ayahandanya. Tahun 1579 Masehi, daerah-daerah yang masih setia pada Pajajaran ditaklukkan dan ia berhasil merebut ibu kota Pakuan Pajajaran. Untuk kepentingan ini, Pangeran Yusuf memerintahkan membangun kubu-kubu pertahanan. Raja ketiga Kesultanan Banten adalah Maulana Muhammad. Pada tahun 1580, Pangeran Yusuf meninggal dan digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Muhammad pada tahun 1596 Masehi. Maulana Muhammad melancarkan serangan ke Palembang. Pada waktu itu, Palembang diperintah oleh Ki Gede Ing Suro, yaitu seorang penyiar agama Islam dari Surabaya dan perintis perkembangan pemerintahan kerajaan Islam di Palembang. Kala itu, kerajaan Palembang lebih setia kepada Mataram dan sekaligus merupakan saingan kerajaan Banten. Itulah sebabnya Maulana Muhammad melancarkan serangan ke Palembang. Kerajaan Palembang dapat dikepung dengan hampir saja dapat ditaklukkan. Akan tetapi, Sultan Maulana Muhammad tiba-tiba terkena tembakan musuh dan meninggal. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Prabu Sedah Ing Palembang. Serangan tentara Banten terpaksa dihentikan, bahkan akhirnya ditarik mundur kembali ke Banten. Raja keempat Kesultanan Banten yaitu Abu Mufakir. Setelah Sultan Maulana Muhammad wafat, pemerintahan dipegang oleh Mangkubumi karena putra mahkota yaitu Abu Mufakir masih kanak-kanak. Namun, keadaan tersebut tidak berlangsung lama karena Pangeran Manggala berhasil mengendalikan kekuasaan Banten. Setelah Abu Mufakir dewasa dan Pangeran Manggala meninggal tahun 1624 Masehi, Banten secara penuh diperintah oleh Sultan Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Pada tahun 1596 Masehi, orang-orang Belanda datang di pelabuhan Banten untuk yang pertama kalinya. Terjadilah perkenalan dan pembicaraan dagang yang pertama antara orang-orang Belanda dengan para pedagang Banten. Tetapi dalam perkembangannya, orang-orang Belanda bersikap angkuh dan sombong, bahkan mulai menimbulkan kekacauan di Banten. Oleh karena itu, orang-orang Banten menolak dan mengusir orang-orang Belanda. Akhirnya, orang-orang Belanda kembali ke negerinya. 2 tahun kemudian, orang-orang Belanda datang lagi. Mereka menunjukkan sikap yang baik sehingga dapat berdagang di Banten dan di Jayakarta. Raja kelima Kesultanan Banten yaitu Abu Ma'ali Ahmad. Menginjak abad ke-17, Banten mencapai zaman keemasan. Daerahnya cukup luas. Setelah Sultan Abu Mufakir meninggal, ia digantikan oleh putranya yang bernama Abu Ma'ali Ahmad. Setelah Abu Ma'ali Ahmad, tampillah sultan yang terkenal, yakni Sultan Abdul Fattah, atau yang lebih dikenal dengan nama
Sultan Ageng Tirtayasa. Raja ke-6 Kesultanan Banten yakni Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten terus mengalami kemajuan. Letak Banten yang strategis mempercepat perkembangan dan kemajuan ekonomi Banten. Kehidupan sosial budaya juga mengalami kemajuan. Masyarakat umum hidup dengan rambu-rambu budaya Islam. Secara politik pemerintahan, Banten juga semakin kuat. Perluasan wilayah kekuasaan terus dilakukan, bahkan sampai ke daerah yang pernah dikuasai kerajaan Pajajaran. Namun, ada sebagian masyarakat yang menyingkir di pedalaman Banten Selatan karena tidak mau memeluk agama Islam. Mereka tetap mempertahankan agama dan adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka dikenal dengan masyarakat Baduy. Mereka hidup mengisolir diri di tanah yang disebut tanah Knekes. Mereka menyebut dirinya orang-orang kejeroan. Singkatnya, pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, timbul konflik di dalam istana. Sultan Ageng Tirtayasa yang berusaha menentang VOC kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai raja muda. Keretakan di dalam istana ini dimanfaatkan oleh VOC dengan politik divide et impera, yaitu politik adu domba. VOC membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan ayahnya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Berakhirnya kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa membuat semakin kuatnya kekuasaan VOC di Banten. Raja-raja yang berkuasa berikutnya bukanlah raja-raja yang kuat. Hal ini membawa kemunduran kerajaan Banten. Akibat lebih jauh dari hubungan dengan VOC ini adalah baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi perdagangan. Akibat masuknya monopoli VOC, Kesultanan Banten praktis tidak berdaya lagi. Meskipun gerilya di bawah pimpinan Syekh Yusuf masih terus dilakukan, pergantian sultan yang dicampuri politik VOC dan masa pendudukan Hindia Belanda selalu menimbulkan pemberontakan. Pemberontakan tersebut salah satunya yaitu seperti pemberontakan Kiai Tapa dan Tubagus yang dibuang sekitar pada abad ke-18 oleh Hindia Belanda ke daerah di luar Banten. Setelah pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Banten, terutama Kiai Tapa yang kemudian dihukum dengan hukuman pembuangan di daerah lain atau hukuman asing. Kemudian akhirnya dengan pembuatan jalan Deandles dan tindakan menghancurkan Keraton Surasowan, Keraton Kesultanan Banten, dan kemudian mengasingkan Sultan-Sultan Banten, serta dengan tindakan akhir kolonial Belanda tahun 1808 menghapus pemerintahan Kesultanan Banten menjadi kabupaten-kabupaten sendiri, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Caringin, dan Kabupaten Lebak. Kabupaten-kabupaten tersebut berada di bawah pemerintah Hindia Belanda. Meski demikian, rakyat Banten di bawah pimpinan Kiai dan Haji senantiasa melakukan pemberontakan. Di antara pemberontakannya yaitu pemberontakan petani tahun 1888 di Cilegon di bawah pimpinan Kiai Haji Wasyid. Baik, selanjutnya kita akan membahas kehidupan ekonomi Kesultanan Banten. Sejarah Banten mencatat bahwa pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mengalami masa kejayaan yang ditandai dengan berkembangnya perekonomian di bidang perdagangan. Para pedagang Banten masih dapat bersaing dengan pedagang Belanda.
berkembangnya Banten sebagai kerajaan dagang didukung beberapa faktor. Di antaranya itu faktor geografis, faktor politis, dan faktor kultural. Berikut penjelasannya. Perkembangnya Banten sebagai kerajaan dagang didukung oleh faktor geografisnya, yakni posisi pelabuhan Banten sangat strategis berhadapan langsung dengan jalur perdagangan yang ramai, yaitu Selat Sunda dan Laut Jawa. Tanah pedalamannya yang subur menghasilkan lada dan beras yang laku di pasaran internasional dan nasional. Selanjutnya, berkembangnya Banten sebagai kerajaan dagang juga didukung oleh faktor politis. Jatuhnya Malaka ke tangan orang-orang Portugis pada tahun 1511 dan pergolakan politik di Jawa Tengah dan Jawa Timur menambah ramainya pelabuhan Banten. Banyak pedagang Melayu memilih Banten sebagai tempat transit barang dagang mereka sebelum diekspor ke tempat tujuan. Keramaian tersebut semakin bertambah setelah banyaknya pelarian dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tidak mau mengakui kedaulatan Mataram. Selanjutnya, berkembangnya Banten sebagai kerajaan dagang yang sangat maju didukung oleh faktor kultural, yaitu dengan semakin banyaknya pedagang yang berlabuh di Banten serta pelarian politik daerah lain, terjadilah pertukaran budaya di antara mereka. Akibatnya, terjadi perpindahan pengalaman berdagang di antara pedagang kepada orang yang ingin berdagang. Akibat positifnya adalah lahirnya pedagang baru di pelabuhan Banten yang menambah keramaian pelabuhan tersebut. Selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya Kesultanan Banten. Masih dilanjutkan dengan faktor kultural terkait berkembangnya perekonomian Kesultanan Banten, yaitu dengan kedatangan dan bermukimnya para pedagang dari berbagai bangsa berpengaruh kepada pola hubungan sosial masyarakat Banten. Mereka membentuk pola pemukiman sendiri yang dihuni oleh etnis yang sama, misalnya kampung Cina, kampung Keling yang khusus dihuni oleh orang-orang India, kampung Pecinan, kampung Banda, dan kampung Melayu. Walaupun pola pemukiman pedagang tersebut tampak eksklusif, hubungan antar etnis di kampung-kampung tersebut berlangsung dengan baik. Dalam sejarah Banten, tidak tercatat adanya konflik antar pedagang berdasarkan sentimen kesukuan. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh sifat pedagang yang egaliter, toleran, dan terbuka pada perbedaan pandangan budaya golongan lainnya, hidup berdampingan dan saling belajar satu sama lain, serta menghargai kekhasan budaya lainnya. Kemudian, setelah kehidupan sosial yang harmonis di masyarakat Banten, kebudayaan Islam juga cukup berpengaruh dalam membentuk kebudayaan Banten. Sikap Sultan-Sultan Banten yang cukup tegas dalam menentang pengaruh Hindu Pajajaran berpengaruh positif terhadap pembentukan corak kebudayaan Islam pada masyarakatnya. Tentu saja, hal ini berbeda dengan kebudayaan Islam di Jawa, terutama pada masa Mataram. Ketika Sultan-Sultan Jawa hanya menentang penguasa Hindu dan bukan kebudayaannya, bahkan pemerintahannya banyak mengadopsi kebudayaan Hindu. Namun, dalam karya budaya yang bersifat fisik, orang-orang Banten tidak bisa menghindar dari pengaruh Hindu Jawa, seperti tampak pada bangunan masjid dan keraton Banten. Demikianlah pembahasan terkait Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten.
Dengan demikian dapat dirangkum terkait kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa, yakni kehadiran dan penyebaran Islam di pesisir utara Pulau Jawa dapat dibuktikan berdasarkan data arkeologis, babat, hikayat, dan berita asing serta sumber-sumber lainnya. Islamisasi yang terjadi di beberapa kota pesisir utara Jawa dari bagian timur sampai ke barat lambat laun menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam berturut-turut. Dari Demak ke arah barat muncul Cirebon dan Banten, dan dari Demak ke arah pedalaman muncul Kerajaan Pajang dan terutama Kerajaan Mataram Islam. Demikianlah ulasan materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan Anda dapat menyerap ilmunya dengan baik. Selanjutnya, kita akan belajar kerajaan Islam di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.